Dan saudara, untuk membahas soal cerita perjuangan para pahlawan tanpa tanda jasa di tanah air, kini kita akan membahasnya dengan praktisi pendidikan Gali Sulistianingrat. Selamat siang Mbak Gali, terima kasih sudah bersama kami di Kompas TV atas waktunya. Mbak Gali, bisa mendengar suara saya dengan jelas ya Mbak ya? Ya, Bu Gali, ini ada 80 tahun Indonesia merdeka. Dari pandangan Anda, pendidikan di Indonesia juga sudah merdeka apa belum sih Bu sebenarnya? Dan dari mulai nasib guru hingga para siswa yang mendapat pendidikan. Pandangan Anda seperti apa Bu? Oh, pertanyaan mendasar sepertinya, tapi saya pikir kita perlu sepakat dulu ya. Kalau bicara pendidikan, kita jangan mereduksi makna pendidikan sebatas sekolah, sebatas guru-gurunya, sebatas kurikulum, tapi menjadi sebuah ekosistem gitu. Ya, Jadi kalau tadi ditanya apakah sudah merdeka atau belum, bicara pendidikan itu juga bicara pengasuhan, bicara keluarga. Jadi apakah keluarga-keluarga di Indonesia itu sudah semuanya sejahtera gitu? Karena kalau kita bicara sekolah lagi gitu ya, kita melihat murid-murid ini tuh sebenarnya datang dengan inputnya masing-masing. Jadi apakah orang tua di rumah itu juga sudah berkesadaran, bukan hanya dari segi pendampingan saja di rumah gitu ya, tapi juga apakah selama ini orang tua juga dalam kesehariannya itu memberikan interaksi, memberikan kualitas hubungan kepada anak-anaknya. Karena begitu sampai di sekolah, guru-guru itu juga berhadapan sama murid-murid yang berasal dari banyak sekali latar belakang. Dan ngomongin latar belakang yang beragam itu juga pastinya membutuhkan guru-guru kita yang siap, ya. yang mampu menghadapi anak-anak dengan dengan beragam latar belakang tadi, dan tentunya tadi sudah sempat disinggung oleh Masnya juga terkait kesejahteraan. Jadi menurut saya semuanya punya aspek yang berhubungan ya. Pertama keluarga, kedua juga kesejahteraan guru, dan nggak hanya kesejahteraan tapi juga kompetensi guru-gurunya. Yang ketiga, bagaimana keselarasan dari kebijakan yang ada di lapangan. Karena Mhm. bisa jadi kurikulumnya berganti, kebijakannya terus berganti, tapi apakah aktor-aktor pendidikan yang ada di sekolah, yang ada di dinas pendidikan, yang ada di kantor-kantor pemerintah daerah itu sudah saling punya komitmen yang sama berpihak pada anak. Nah, ketika saya menjadi guru pada saat itu seringkali ada kebingungan yang sangat besar di lapangan karena kebijakan yang ada itu suka nggak sama gitu ya, yang diminta seperti apa, yang berjalan seperti apa. Dan kalau kita mau apa sih yang kita kira-kira perlu benahi saat ini, sudah pasti kita perlu benahinya secara sama-sama, secara serentak. Keluarganya kita benahi juga dari kesiapan orang tua gitu ya, menjadi orang tua yang bukan hanya mendampingi anak-anak tapi juga sadar gitu bahwa peran mereka dibutuhkan ketika sudah pulang sekolah. Nah, anak-anak ini juga butuh pengawasan, butuh perlindungan. Jadi jangan sampai dibiarkan misalnya terlalu lama mengkonsumsi hal-hal yang sifatnya ada di ruang digital. Karena begitu mereka kembali ke sekolah itu kita berhadapan sama anak-anak yang sudah punya attention span atau durasi perhatian yang menurun karena sudah terlalu lama dibiarkan lebih lama di ruang digital seperti itu. Kedua, terkait guru, saya mendengar juga bahwa saat ini kompetensi-kompetensi guru itu dipertanyakan karena beberapa program guru itu juga banyak yang menjadi guru sekolah dasar tidak harus dari jurusan pendidikan guru sekolah dasar, bisa dari jurusan-jurusan yang non keguruan. Nah, ini kan sebenarnya dipertanyakan gitu ya. Ya. Kenapa gitu? Padahal kita butuh kompetensi guru yang benar-benar selaras. Tapi Mas, bisa jadi juga karena mungkin tidak banyak orang-orang yang mau menjadi guru. Kenapa? Bisa jadi juga karena soal kesejahteraannya yang dipertanyakan. Jadi ini juga perlu diperbaiki. Dan menurut saya yang paling penting adalah tadi ya, komitmen untuk semua pemangku kebijakan, pemangku kepentingan, aktor pendidikan yang ada di lapangan untuk benar-benar selaras gitu. Kalau memang keberpihakannya pada anak ada di sana, maka jangan pusing-pusing terlalu banyak soal administrasi gitu ya. Jangan membebankan guru-guru kita dengan hal-hal yang sifatnya mungkin menjauhkan mereka terhadap waktu untuk bisa lebih banyak lagi meriset, lebih banyak lagi mengumpulkan data-data soal kebutuhan-kebutuhan murid apa nih yang harus dipenuhi seperti itu. Iya, dari pengalaman Anda, Bu Gali, apa sih sebenarnya yang dibutuhkan untuk pendidikan di Indonesia saat ini? Selain juga saat ini banyak sekali juga guru yang seperti tadi kita tampilkan di layar televisi dari Sidoarjo yang juga akhirnya menjadi kreator konten begitu. Akhirnya di era digital ini sudah mulai banyak yang melek guru-guru soal perkembangan teknologi. Apa memang yang saat ini dari pandangan Bu Gali yang dibutuhkan di dunia pendidikan kita? Dukungan sih ya, dukungan dari semua pihak. Jadi dukungan ini bentuknya kalau dari pemerintah sudah pasti tadi kita bicara kesejahteraan, tapi juga dukungan ini bisa dari keteladanan. Hmm. Kita ini saat ini ada di krisis keteladanan ya Mas, sedangkan kami di sekolah mengajar anak-anak untuk bisa berperilaku baik, sedangkan belum tentu ketika mereka keluar dari sekolah
lingkungan tempat tinggal masyarakat yang ada di sana, atau bahkan mungkin ketika mereka menonton berita gitu ya, hal-hal itu Mhm. menunjukkan hal yang kita harapkan gitu ya. Jadi ya buat saya paling penting juga kita semua orang tua gitu ya yang punya anak di rumah itu juga mulai harus peduli, jangan hanya kita membebankan segala sesuatunya ke guru-guru kita saja, tapi mulai berefleksi apa yang sudah kita lakukan juga buat anak-anak kita selama ini. Seperti itu. Oke, terakhir Bu Gali yang bisa di-share pesan untuk pemerintah mungkin biar bisa didengar lagi terutama soal kesejahteraan para guru yang dan juga tingkat pendidikan di Indonesia yang juga merata. Apa yang bisa disampaikan Bu Gali? Ya, menurut saya kita perlu buka mata, buka telinga sih ya Bapak Ibu, karena banyak sekali permasalahan terkait infrastruktur, terkait akses yang masih belum merata. Jadi ya harusnya mungkin di hal-hal situ kita perlu fokus terlebih dahulu, kita perlu prioritaskan, terutama juga kalau kita lihat masih banyak anak-anak yang sudah di kelas-kelas tinggi tapi belum bisa membaca, belum bisa menulis, belum bisa berhitung. Jadi hal-hal ini yang sebenarnya perlu jadi fokus kita. Ketika misalnya masih ada isu-isu ini yang lebih tinggi, berarti mungkin kita perlu lebih fokus di sana gitu ya daripada yang lain-lain menurut saya. Oke, mudah-mudahan ini bisa didengar dan juga bisa diimplementasikan agar pendidikan dan juga kesejahteraan guru, karena guru adalah pahlawan tanpa tanda jasa, bisa lebih baik lagi ke depannya. Terima kasih sekali lagi praktisi pendidikan Ibu Gali Sulistianingra atas waktunya bersama Kompas TV.